Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, terima kasih atas waktunya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami yang beranggotakan Santoso, Ermi Widya, dan Nita Hutauruk. Berikut hasil diskusi kami, studi kasus 1, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial yakni mencari nilai rata-rata, min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami peserta didik mampu mengerjakan soal tersebut dengan baik karena guru melakukan pengulangan terhadap soal yang sama yang peserta didik kerjakan. Melalui latihan berulang, siswa diajak untuk mengerjakan soal-soal yang sama berulang kali hingga mereka dapat melakukannya tanpa bantuan. Dan peserta didik mengerjakan soal dengan urutan langkah yang jelas, mereka membangun pola berpikir. Pola ini tersimpan dalam memori mereka, sehingga ketika diminta mengerjakan soal lagi, mereka dapat mengingat dan menerapkan pola tersebut tanpa harus melihat urutan lagi. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Guru dapat menggunakan media yang mudah untuk diingat siswa sehingga siswa terbiasa dengan pembelajaran tersebut. Hal ini selaras dengan teori behavior yang berfokus pada perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Perubahan perilaku peserta didik disebabkan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dan peserta didik pada usia ini memasuki tahap perkembangan operasional formal di mana ini merupakan tahap terakhir dalam perkembangan kognitif menurut teori Jean Piaget. Pada tahap ini, individu mulai mampu berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis. Kemampuan berpikir mereka tidak lagi terbatas pada hal-hal konkret, tetapi sudah bisa mencakup konsep-konsep abstrak seperti keadilan, cinta, dan demokrasi. Untuk itu diperlukan pembiasaan bagi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Contoh lain dari pembelajaran behavior yaitu ketika ujian akan diadakan, contoh penerapan teori behavioristik adalah dengan memperbanyak latihan soal-soal menjelang ujian. Hal ini karena dengan banyak berlatih soal, siswa yang tadinya belum menguasai, akan mengerti dengan seiringnya latihan soal yang diberikan oleh guru. Pada pembelajaran bahasa Inggris teori behavioristik juga dapat digunakan dengan melakukan pengulangan kosakata. Siswa diminta mengulang kosakata baru secara lisan dan tertulis. Dan untuk mata pelajaran agama teori behavioristik dapat dilakukan dengan meminta siswa menghafal ayat atau doa dan dengan pengulangan yang dilakukan pada saat menghafal para siswa akan dapat mengucapkan ayat atau doa tersebut. Studi kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Rata-rata usia siswa kelas 1 SD adalah 7 tahun, menurut Jean Piaget pada usia tersebut anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Sehingga salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa, seperti buku, pensil, spidol yang setiap harinya siswa gunakan dalam belajar. Rina bisa menggunakan benda-benda tersebut sebagai media untuk siswa berhitung. Dengan mengaitkan pelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari tentu akan menjadi salah satu cara belajar berhitung cepat dan mudah karena anak-anak dapat mempraktikannya secara langsung. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Sejalan dengan itu pembelajaran tersebut tentu saja dapat diterapkan dalam pembelajaran. Kenapa demikian? Karena metode itu berhasil ketika peserta didik mampu memahami apa yang guru berikan dengan baik. Tentunya guru harus selalu kreatif sesuai dengan teori perkembangan. Sebagai seorang guru atau pengelola pendidikan, guru perlu mempelajari dan memahami dengan baik tentang pertumbuhan dan perkembangan setiap peserta didik. Seorang guru bertanggung jawab atas banyaknya ragam variasi peserta didik di kelas. Semakin guru belajar dan memahami tentang perkembangan peserta didik, semakin guru dapat paham di tingkat mana Anda harus mengajar mereka. Semakin guru memahami tingkat perkembangan peserta didik, semakin efektif proses pembelajaran yang diberikan.
Perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan teori perkembangan kognitif Jean Piaget berfokus pada bagaimana anak-anak membangun pengetahuan melalui pengalaman mereka. Hal ini dapat dilakukan pada pelajaran IPA di mana siswa melakukan eksperimen sederhana, seperti mengamati perubahan air menjadi es. Mereka dapat mengajukan pertanyaan dan hal tersebut membantu mereka memahami proses ilmiah. Dan teori Piaget juga dapat dilakukan pada pelajaran seni, siswa diberi kebebasan untuk menciptakan karya seni dengan berbagai bahan. Mereka dapat bereksplorasi dan mengekspresikan ide mereka, yang membantu mengembangkan pemikiran kreatif. Studi kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami pertimbangan yang dipilih oleh Pak Made sudah sangat sesuai karena dalam pemahaman teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek. Objek yang dijadikan contoh oleh Pak Made merupakan objek yang dekat dengan peserta didiknya, sehingga peserta didik tidak asing dan sudah langsung bisa membayangkan apa yang disampaikan oleh Pak Made mengenai penggambaran objek tersebut. Karena dengan pemilihan objek yang dekat dengan peserta didik dan tidak asing akan membuat peserta didik mudah memahami konsep dari materi yang diberikan. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak. Sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai. Aktivitas yang perlu dilakukan tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Tidak hanya etnik, tetapi guru juga harus memahami mengenai budaya dan latar tempat tinggal. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Sesuai dengan pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga seturut dengan teori konstruktivisme Vygotsky. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Pada saat seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus, kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Teori konstruktivisme Vygotsky dapat dilakukan pada pembelajaran matematika dengan siswa diberikan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan bekerja dalam kelompok untuk mencari solusi. Diskusi kelompok membantu mereka membangun pemahaman konsep matematika secara kolaboratif. Dalam pembelajaran IPS teori konstruktivisme Vygotsky dapat dilakukan seperti pada saat materi terkait dengan rumah adat di Indonesia. Jika lingkungan sekolah berada pada daerah Palangkaraya maka guru dapat menjelaskan terkait dengan Huma Betang yaitu rumah adat Provinsi Kalimantan Tengah. Dan untuk pembelajaran agama, siswa dapat mengadakan diskusi kelompok tentang nilai-nilai moral yang terdapat dalam ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Siswa berbagi pandangan mereka, membantu satu sama lain membangun pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep spiritual. Demikian hasil diskusi kami, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya buat teman-teman, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.